Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan atau renungan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 diambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mengingat epistel minggu dari Hosea 5 ayat 15 dan Hosea 6 ayat 1-6, bagaimana diceritakan bahwa ketika orang Yahudi atau orang Israel memiliki kesalahan atau memiliki dosa, maka ada sebuah cara untuk penghapusan dosa yang disebut dengan korban bakaran. Korban bakaran itu adalah mengorbankan seekor domba atau binatang yang darahnya dijadikan sebagai sembelihan untuk dikorbankan menjadi korban bakaran. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman ini akhirnya menjadikan sebuah kebiasaan bahwa itu bukan lagi hanya sekedar penebusan dosa, tetapi menjadi alat untuk menebus dosa. Ketika saya merasa saya berdosa, saya mengorbankan domba untuk menghapus dosa saya. Dan itu terus berulang-ulang dilakukan agar penebusan itu, dosa itu bisa dihapuskan. Karena itu Martin Luther mengatakan di dalam Sola Fide bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena penebusan dosa kita, karena kita berbuat baik. Sola Scriptura, kita dibenarkan hanya karena firman Tuhan. Dan yang terutama Sola Gratia, kita dibenarkan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu ketika dikatakan penebusan dosa melalui korban bakaran, ini adalah inisiatif manusia. Padahal awalnya adalah cara Allah untuk supaya manusia itu mau untuk merendahkan diri, menebus dosa. Tetapi itu dijadikan alat yang akhirnya orang menjadikan itu, wah saya berdosa, saya menebus dosa saya diampuni. Dan itu terus berulang-ulang. Tetapi ketika dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, maka karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus ini merupakan inisiatif Allah sendiri sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Dan itu kalau dikatakan kalau Kristus hanya satu kali mengorbankan diri, kalau Kristus mengatakan dan ini hanya menanggung dosa banyak orang, kalau korban bakaran itu hanya untuk pribadi, lepas pribadi. Artinya kalau ada 100 orang yang mengaku dosa, ada 100 korban bakaran. Tetapi bukan berarti ketika kita katakan Yesus mati bukan berkali-kali mati. Terus sekarang saya berdosa, apakah dosa saya dihapuskan? Mungkin kita akan mengalami pertanyaan seperti itu. Tetapi ketika dikatakan bahwa Yesus hanya mati sekali, bahwa itu bukan hanya sebagai main-mainan. Jangankan kita berpikir karena Yesus Maha Pengasih, Yesus mau mengampuni, saya berbuat dosa nanti dihapuskan lagi. Saya berbuat dosa akhirnya dihapuskan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karya penebusan Yesus terhadap manusia, dua hal yang paling penting dapat kita lihat dari pemahaman ini. Yang pertama bahwa pembebasan manusia dan hukuman dari kematian itu, dari situlah Yesus mati sekali, dia tidak mati berkali-kali, dan dia bangkit sekali, bangkit dia hanya sekali, dan kita pun akan dibangkitkan kembali, dan sorgalah yang menjadi kenaikan Yesus. Dan itulah tujuan pengharapan. Karena itu ketika kita mengatakan karya penebusan dosa, itu adalah inisiatif Allah. Itu yang kedua. Dan tidak ada manusia yang mampu menjangkau itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus hanya mati satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Karena itu kita tidak perlu melakukan korban bakaran untuk menghapus dosa. Tetapi bukan berarti ketika Yesus sudah menanggung dosa, kita bebas berbuat dosa itu. Karena upah dosa itu ialah maut. Mari kita melihat pengorbanan Yesus.
Karena itu ketika Yesus mengatakan kita hidup bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Penebusan-Mu satu kali untuk selamanya, biarlah kami syukuri sebagai anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Berikan Roh Kudus-Mu, ajar kami agar kami mampu melihat anugerah-Mu itu, sehingga kami tidak lagi sepele terhadap penebusan dosa, tetapi kami betul-betul menghadap diri kepada Allah untuk menebus dosa. Inilah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.